Komisi 7, ke deputinya Pak JK, ke SDM, orang BPN, semua setuju pada data dan angka itu. Tapi tidak satu pun yang punya political will untuk merubah gitu. Semua setuju naikkan tarif listrik. Kalau menurut saya sih sebetulnya bisa tidak naik listrik, bisa tidak rugi, dan bisa juga tidak perlu ada subsidi. Semuanya bisa enggak? Hanya karena permainan impor ekspor BBM itu. Nah, ternyata ujung-ujungnya PLN itu sendiri tahun 2005 itu menggunakan 10 juta kiloliter bensin. Dan sampai saat ini yang namanya DI itu saya nggak percaya. Tidak satu pun dia turunkan itu, dia tambah lagi malah. Jadi ada sedikit kemajuan karena waktu itu saya merasa ke Pak Muhtar untuk mengurangi BBM dan menambah gas. Dapatnya dia jatah gas sedikit mungkin naik 1-2%. Dan dari 250 naik ke 350, lumayan naik. Setelah itu nggak pernah naik lagi sejak Fahmi Muhtar. Malah Fahmi terjumpa cepat karena Fahmi terlalu banyak dengan nasihat saya untuk melawan ke BBM dan melawan ke SDM. Karena, nah itu contohnya. Kita melihat bahwa 40 triliun rupiah itu sudah sia-sia, nggak ada gunanya gitu. Ya, itu semua karena kecelakaan impor BBM. Nah, kita waktu itu menganggap dan menyampaikan juga ke Depkes bahwa kenapa sih nggak kita bikin asuransi seperti di Inggris atau di Kanada atau di New Zealand. Jadi nggak perlu ada asuransi miskin. Orang kita ini kan dibikin kartu miskin lah. Begitu sampai di rumah sakit kelihatan lah miskin loh. Orang miskin kan nggak dimatikan. Orang miskin itu terhina, sudah dikasih kasta luar. Seharusnya orang sakit kalau saya ditanya miskin atau kaya, dayanya gitu. Di Indonesia ini enggak ditanya miskin atau enggak. Begitu kalau miskin itu tiga. Tapi kalau kita kaya, taruh kredit card yang gold sama platinum semua, cepat mereka melayaninya. Jadi ini konsep political will baik dan cash SDM, PLN itu migas itu. Itu mau kosong semua. Lama-lama saya malah dinasihati resminya saya menasihati, saya kasih, lo tuh mau cari duit, mau kaya apa enggak sih? Itu ada pesan. Saya bilang, saya mau cari duit, tapi akhirnya ya terima juta sebulan, gak usah banyak tanya. Yang ngomong nih, serius ini orang-orang pimpinan BPIK dan pimpinan PLN. Yang akhirnya ya sampai 2010 mereka juga nggak berani memberhentikan saya berhentikan 2010 karena dana riskan masuk tidak perlu lagi. Jadi saya pikir memang secara personal ingin memperjuangkan hal seperti ini yang ideal begini. Saya diterima semua. Jadi isu politik lah, bagus ya, ditanggapi lah itu. Karena ini menyangkut tata niaga minyak kita yang benar-benar tidak benar lah gitu. Kita tahu semua bahwa kenapa kita impor dan ekspor segala macam. 10% aja kita turunkan ekspor gas, sudah cukup untuk menghilangkan subsidi PLN. Itu sangat simpel urusannya, dihitung sangat simpel. Dan pada waktu dibentuk tim untuk menanggulangi krisis listrik di Sumatera Utara, saya datang ke Sumatera Utara dan usulan saya simpel aja, dipercepat aja pembangunan floating storage unit untuk gas. Yang sebenarnya dia itu mau lah, cuma ya kita bicara ngomong tentang puluhan miliar atau ratusan miliar itu kan dia dicicil, tapi itu nggak ada orang yang mau jadi nggak ada, karena semua orang tidak mau mengerjakan itu. Jadi akhirnya ya saya pikir memang negara ini memang nggak ada yang ngurusin gitu. Ya sampai di situ aja. Jadi baik di partai saya diminta untuk membuat seminar tentang masalah kemiskinan di Partai Hanura 5 tahun yang lalu. Gitu. Selesai dari seminar itu, saya bilang, di Pak Wiranto ini cuma mau jual kemiskinan aja sebagai komoditi. Selesai. Makan nasi kaki segala macam, ngomong aja itu semua. Sekarang kan hari tanu betul kan? Nah itu sebenarnya saya bilang Wiranto ini Aminuddin apa?